Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 Muhammad Ferdinand akan mempresentasikan hasil dari presentasi kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Ferdinand, yang kedua Muhammad Muhajir Al-Makur, dan yang ketiga Nabilatul Suraya yang bertemakan akidah Islamiyah. Sini kita akan membahas dasar-dasar normatif dan filosofis. Setiap agama pasti mempunyai dasar agama itu sendiri. Namun, ketika kita berbicara dasar normatif dan filosofis dari akidah Islamiyah, mempunyai dua bagian, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan dalil dasar dari akidah Islamiyah itu sendiri telah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengarkan dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah kami kembali. Al-Quran adalah kitab suci wahyu terakhir yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berikut dasar-dasar akidah yang harus diimani oleh setiap muslim yang telah tertulis dalam Quran An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sesat sejauh-jauhnya. Dan yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan. Setidaknya ada dua alasan bahwa hadis adalah pedoman Islamiyah. Yang pertama yaitu hadis yang bersumber Nabi Muhammad SAW tidaklah semata-mata keluar dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu Allah SWT. Sebagaimana sudah ditegaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 3-5. Yang kedua adalah Allah SWT telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah tertulis dalam Quran Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, kami akan membahas masalah usul dan furu'. Ibnu Al-Mansur mendefinisikan usul secara bahasa adalah bentuk jamak taksir dari asl, yang bermakna bawah atau dasar dari sesuatu. Sedangkan Ibnu Faris mengatakan furu' secara bahasa adalah bentuk jamak taksir dari far, yang berarti atas atau permukaan. Secara istilah, Imam An-Nafasi berkata, furu' adalah hukum syariat yang berkenaan dengan tata cara manusia dalam menjalankan perintah Allah. Ini adalah contoh masalah usul dan furu' dalam akidah. Contohnya adalah kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah masalah usul, karena dalilnya qot'i, baik dari segi wujud maupun dilalah. Namun masalah apakah Rasulullah SAW mengalami Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja, maka masuk masalah furu', karena dalilnya dzonni, baik dari segi wujud maupun dilalah. Karenanya barang siapa yang menolak kebenaran dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, maka ia telah sesat karena menyimpang dari usul akidah. Namun barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW mengalami Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad atau ruh saja, maka selama memiliki dalil syar'i ia tidak sesat karena masalah furu' akidah. Dan yang kedua adalah contoh masalah usul dan furu' dalam syariat, yaitu kewajiban sholat 5 waktu adalah masalah usul, karena dalilnya qot'i, baik dari segi wurud maupun dalalah. Namun apakah boleh dijamak tanpa uzur, maka masuk masalah furu', karena dalilnya dzonni, baik dari segi wurud maupun dalalah. Karena itu barang siapa yang menolak kewajiban sholat 5 waktu, maka ia telah sesat karena menyimpang dari usul syariah. Namun barang siapa yang berpendapat bahwa boleh menjamak sholat tanpa uzur atau sebaliknya, maka selama memiliki dalil syar'i, dia tidak sesat karena itu masalah furu' syariah.
Dan yang ketiga, ini adalah contoh masalah usul dan furu' dalam akhlak. Berjabat tangan sesama muslim adalah sikap terpuji dan masalah usul, karena dalilnya qat'i, baik dari segi urut maupun dilalah. Namun masalah bolehkah jabat tangan setelah sholat berjamaah, maka masuk masalah furu', karena dalilnya zonni, baik dari segi urut maupun dilalah. Karenanya barang siapa yang menolak kesunahan jabat tangan antar sesama muslim, maka ia telah sesat karena menyimpang dari usul akhlak. Selanjutnya adalah kita membahas poin ketiga, yaitu kerangka berpikir aliran-aliran kalam. Perbedaan metode berpikir secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kerangka berpikir rasional dan metode berpikir tradisional. Metode berpikir secara rasional memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut ini. Ya, ada 3 prinsip, yaitu 1. Hanya terikat dengan dogma-dogma yang jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yakni ayat yang qat'i. Teks tidak diinterpretasikan lagi kepada lain selain artinya. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, serta memberikan daya yang kuat kepada akal. Dan yang ketiga adalah fokus dalam prinsip berpikir rasional adalah lebih dominannya peran akal, sehingga harus lebih ekstra berupaya untuk menanamkan suatu ajaran atau konsep orang lain. Adapun metode berpikir tradisional memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zonni, teks yang boleh mengandung arti lain selain dari arti harfiah. Dan yang kedua adalah tidak memberikan kebebasan pada manusia dalam berkehendak dan berbuat. Yang ketiga, memberikan daya yang kecil kepada akal. Ada 3 barometer sekurang-kurangnya untuk melihat dan mengetahui suatu aliran, kedudukan, akal, dan fungsi wahyu, perbuatan dan kehendak manusia, serta keadilan atau kehendak mutlak Tuhan. Ciri teologi rasional berikut, yaitu yang pertama itu adalah akal mempunyai kedudukan yang tinggi, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung menggambarkan arti majazi. Yang kedua adalah manusia bebas berbuat dan berkehendak, karena akal kuat, manusia mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, keadilan Tuhan menurut pendapat ini terletak pada adanya hukum alam, sunatullah, yang mengatur perjalanan alam ini. Yang keempat, mengatakan bahwa Tuhan bersifat imateri, tak dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kelima, mengatakan sabda Tuhan atau kalam bukanlah bersifat kekal, tapi bersifat baharu dan diciptakan Tuhan. Adapun ciri dari teologi tradisional, yaitu akal mempunyai kedudukan yang rendah, karena dalam memahami wahyu, aliran ini cenderung mengambil arti lafzi atau literal. Yang kedua, manusia tidak bebas bergerak dan berkehendak. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan menurut paham ini bukanlah sunatullah, namun benar-benar menurut kehendak mutlak Tuhan. Yang keempat, teologi ini menganggap Tuhan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepala di akhirat nanti. Paham ini sejajar dengan pendapat mereka bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat tajasum atau antromorfisme. Sifat itu tidak sama dengan sifat jasmani manusia. Dan yang kelima, mengatakan bahwa sabda adalah sifat dan sebagai sifat Tuhan kekal. Aliran teologi yang sering disebut memiliki cara berpikir teologi rasional adalah Mu'tazilah. Oleh karena itu, Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang bersifat rasional dan liberal. Di samping pengategorian teologi rasional dan tradisional, dikenal pula dengan pengategorian akibat adanya perbedaan kerangka berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Ada beberapa aliran yang terdapat dalam kerangka berpikir ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran antroposentris. Aliran ini menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos, baik yang natural maupun yang supranatural dalam artian unsur-unsurnya.
Aliran teologi yang termasuk dalam kategori ini adalah aliran Qadariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Yang kedua, yaitu teologi teoentris. Aliran ini menganggap bahwa hakikat transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Aliran teologi yang tergolong dalam kategori ini adalah aliran Jabariyah. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi atau sintesis. Aliran ini menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat supra, sekaligus intrakosmos, personal dan impersonal, lahud dan nasud, makhluk dan Tuhan, sayang dan jahat, lenyap dan abadi, tampak dan abstrak, dan sifat-sifat lainnya yang dikotomik. Aliran teologi yang dimasukkan ke dalam kategori ini adalah aliran Asy'ariyah. Yang keempat atau yang terakhir adalah aliran nihilis. Aliran ini menganggap bahwa hakikat realitas transendental hanyalah ilusi. Aliran ini pun menolak Tuhan mutlak, tetapi menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Di sana juga ada perbedaan interpretasilah yang melahirkan mazhab-mazhab seperti yang dikenal sekarang, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. D. Sikap inklusif dalam berakidah. Inklusivisme merupakan satu dari 3 tipologi yang dikemukakan oleh Alan Rees dalam diskursus teologi agama-agama. Sikap inklusif menurut Mulyadi sebenarnya telah dipraktikkan oleh para adib, ilmuwan, filosof muslim, sufi, dan guru dalam proses belajar mengajar. Para adib atau orang yang memegang teguh adab ketika menyusun adab mempraktikkan inklusivisme. Karena selain menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang paling otoritatif, mereka juga masih menggunakan sumber-sumber lain dari kebudayaan lain. Para ilmuwan muslim juga telah mengembangkan sikap inklusif dalam karya-karya mereka. Dalam hal matematika, para ahli matematika muslim telah banyak belajar dari matematika India. Misalnya Al-Farizi atau Al-Khawarizmi dalam versi lain. Dalam menerjemahkan karya matematika India Siddhanta Al-Kubra dalam versi bahasa Arab. Demikian juga para filosof muslim telah dengan jelas memperlihatkan sikap inklusif ini. Mereka telah menunjukkan sikap lapang dada dan confident yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran yang datang dari luar, dan tampak sedikit pun rasa minder dalam diri mereka. Menyikapi para pengkritiknya yang lebih eksklusif tentang sumber kebenaran, Al-Kindi dengan elegan mengatakan bahwa kebenaran dari manapun asalnya harus kita terima, karena tidak ada yang lebih dicintai oleh para pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Para sufi muslim pun di dalam memilih murid atau guru juga mengembangkan sikap inklusivisme. Terima kasih. Silahkan apabila ada yang ditanyakan dari teman-teman. Dan sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah berucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.